Hai Mams, saya Kristo, Resident Chef Kulinaria Modena, dan saya lagi berada di Dapur Modena Experience Center Suryo. Dan kita sekarang lagi mau bikin olahan daging yang pastinya rasanya enak. Dan ini cocok banget untuk ibu hamil, namanya beef stew. Oke, langsung aja kita masak ya. Jadi bahan-bahannya ini gampang banget dan yang pastinya semuanya ada di pasar tradisional manapun ya. Nah, di sini daging sapinya yang aku pakai ini daging bagian khas luar. Kalau misalkan Mams mau ganti dengan daging bagian sengkel, bagian khas dalam juga boleh. Nah, daging merah ini sangat bagus loh untuk ibu hamil karena kaya zat besi. Daging merah juga kaya akan sumber protein dan juga kaya akan sumber energi. Jadi bahan-bahannya tadi yang daging sapi udah ya, berarti sekarang kita di sini aku pakai bawang bombay. Ini aku cincang aja. Bawang putih aku cincang juga. Ini aku pakai bay leaf ya. Kalau di Indonesia pakainya daun salam. Ini pakai daun thyme yang udah kering. Kalau nggak ada skip aja. Ini aku pakai tomato paste. Terus seledri batangnya aku cincang atau aku slice aja, aku iris aja. Pakai kacang polong, daun parsley yang udah aku cincang, pakai wortel sama kentang. Dan juga untuk pengentalnya aku pakai tepung terigu, dan supaya rasanya lebih strong, aku pakai kaldu sapi. Langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini aku pakai panci dari Modena, jadi ini casserole ya, dan warnanya itu lucu banget, warna pastel. Dan ini yang aku pakai warnanya warna hijau ya. Dan juga ini ringan banget. Dan pegangannya ini udah terbuat dari cooler grip ya, jadi otomatis nggak panas. Dan lapisan dalamnya tuh keren banget karena dalamnya ini terbuat dari marble atau marmer. Otomatis anti lengketnya ini itu lebih awet dan nggak gampang keplotek. Nah, aku juga mau info kompor yang aku pakai di sini itu dari produk Modena, dan kompornya ini kompor induksi, otomatis panasnya itu lebih cepat dan menggunakan listrik, tidak pakai gas sama sekali. Otomatis lebih safety ya. Jadi kalau mau masak itu kita harus tumis bawang bombaynya dulu karena kadar airnya sangat tinggi ya. Jadi gosongnya tuh lebih lama ketimbang bawang putih. Next kita masukin seledri. And then kita tumis-tumis. Oke, kalau udah wangi kayak gini, tandanya bawangnya udah matang. Sekarang kita masukin bawang putih, daun salam atau bay leaf. Lalu kita tumis. Next, kita masukin tomato paste. Next, kita masukin tepung. Nah, tepung ini harus kita tumis ya. Harus sampai matang. Karena kalau misalkan tepungnya masih mentah, itu ada aroma langunya ya. Jadi kalau misalkan dia masih langu, supnya udah jadi. Jadi nanti rasanya tuh kayak bikin kita makannya tuh jadi nggak nyaman. Jadi ini kita tumis ya kurang lebih sekitar 2 menit atau sampai kurang lebih 5 menit. Tergantung dari si kuantitasnya ini. Lalu kita masukin daging. Nah, dagingnya ini udah aku presto ya kurang lebih sekitar 20 menit. Kalau misalkan nggak ada presto, kalian bisa rebus pakai panci kayak gini. Rebus kurang lebih sekitar 1 jam. Kita masukin dagingnya, lalu kita aduk-aduk. Next, kita masukin air kaldu sapi. Nah, ini sebenarnya ini aku pakai tadi bekas rebusan daging sapinya tadi. Kalau misalkan Mams punya kaldu sapi di rumah, boleh dipakai juga. Nah, untuk cara bikin kaldu sapi itu gampang banget. Jadi kita hanya pakai bawang bombay, bawang putih, wortel, seledri, sama bay leaf tadi. Lalu kita tumis sampai dia coklat. Kita masukin tulang sapi, baru kita masukin air.
kita rebus kurang lebih 1 jam. Kita masukin ya. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kita didihkan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit. Atau sampai wortelnya itu sudah matang. Oke? Terakhir kita masukin daun thyme kering. Supaya ada aromanya sedikit ya. Lalu kita tambahkan garam sedikit. Sama lada. Biar nanti asinnya itu meresap ke dalam daging dan juga wortelnya. Ini kita aduk-aduk. Lalu kita didihkan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit atau sampai wortelnya ini matang, oke? Setelah kita didihkan 10 menit, kita masukin kentang. Nah, untuk kentang ini kita nggak bisa masukin awal barengan dengan wortel karena kalau kentang itu lebih cepat matang daripada wortel. Nanti yang ada kentangnya akan jadi mushy. Nah, sekarang ini kita didihkan lagi kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit. Selanjutnya kita masukin kacang polongnya. Lalu kita didihin kacang polongnya hingga matang kurang lebih ya sekitar 1 menit sampai 2 menit. Oke? Oke, kalau sudah kita tambahkan daun parsley. Kita aduk-aduk. Lalu kita plating. Oke, jadi platingnya ini sesuai selera aja ya. Kalau misalkan Mams mau dagingnya lebih banyak, tinggal ambil dagingnya lebih banyak. Kalau mau sayurannya juga boleh. Di sini aku pakai mangkok biasa. Jadi ini kita taruh aja, kita tata aja seperti ini. Karena beef stew, kita taruh dagingnya di paling atas. Oke, kita kasih garnish juga daun parsley. Nah, jadi deh beef stew-nya. Kita langsung coba dagingnya ya. Supnya ini enak banget, gurih banget ya. Terus ada rasa dari tomato paste ya, jadi agak-agak asam sedikit. Terus ada asinnya. Supnya ini balance ya antara rasanya ya, jadi tuh enak banget. Dan dagingnya karena tadi udah aku presto dulu, otomatis dagingnya tuh jadi lebih empuk. Oke? So, gimana dish-nya? Kalau kalian suka, jangan lupa loh klik tombol like, di-share ke teman-teman, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe. Oke? Thanks for watching. Bye-bye.